kemarin Iran resmi menyerang Israel. Dan sebelumnya mereka memang terbiasa untuk gontok-gontokan, ribut-ributan di media sosial, saling hujat, saling serang, setidaknya dalam proksi-proksi mereka. Tetapi kenapa mereka begitu suka pada kekerasan? Kenapa mereka bermusuhan? Kalau misalkan kita melihat sejarahnya, permusuhan mereka itu belum terlalu lama. Bahkan di awal-awal Perang Dingin, Israel itu sangat akrab dengan Iran. Bahkan Iran itu adalah satu dari dua negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Israel di tanah yang dipersengketakan sekarang itu. Nah, dengan cerita yang sangat harmonis di masa lalu, kenapa mereka sekarang malah ribut dan gontok-gontokan? Kompleks sebenarnya, masalahnya banyak, ada banyak faktor yang membuat mereka sekarang itu bermusuhan. Tetapi kalau misalkan kita mau melihat secara holistik, maka kita harus melihat latar historisnya. Jadi begini Baraya, Israel dan Iran itu adalah dua negara dengan peradaban yang sangat tua. Mereka adalah peradaban-peradaban tertua di dunia, bisa dikatakan begitu. Nah, hubungan di antara mereka juga sudah terjalin sejak sangat lama, dan luar biasanya raja-raja Iran itu biasanya mendapatkan perhatian yang cukup positif di antara sejarah orang-orang Israel. Bahkan beberapa kitab di Perjanjian Lama yang ditulis oleh orang-orang Israel itu menjelaskan tentang betapa luar biasa baiknya raja-raja Iran itu. Misalkan Cyrus, Raja Cyrus itu, dia itu adalah raja yang sangat besar, yang sangat kuat, penakluk. Dulu di tahun 500-an sebelum Masehi, Israel kan pernah dihabisi oleh Babilonia. Dan kemudian siapa yang mengembalikan mereka? Ya Raja Cyrus ini. Raja Cyrus mengalahkan Babilonia dan kemudian minta kepada orang-orang Israel, wahai orang-orang Israel, silahkan kembali ke tanah yang diperjanjikan Tuhan untuk kalian. Silahkan kembali lagi dari tempat-tempat yang terdiaspora, dan kemudian silahkan bangun kembali kuil suci kalian. Dan kalau nggak punya duit, kita yang kasih duit untuk membangun kuil suci itu. Nah, itu ada catatannya. Ya, walaupun orang-orang di dunia modern mempertanyakan motif Cyrus, tetapi yang jelas orang-orang Israel memiliki kedekatan hati dengan raja-raja Iran sejak zaman dulu kala. Kemudian ketika misalkan wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh dinasti Iran yang lain, yaitu dinasti Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu kan sebenarnya silsilah dari laki-lakinya itu kebanyakan memang dari Arab, tetapi bagaimanapun bagian terbesar dari kekuasaan mereka itu dipegang sama orang-orang Persia. Termasuk juga sistem kekhalifahan yang dimaksud juga itu adalah sistem kekhalifahan yang dicatut dari gagasan-gagasan politik orang-orang Persia. Nah, di era Abbasiyah itu orang-orang Yahudi juga memiliki kedudukan yang sangat baik di masyarakat. Mereka hidup lebih dari memadai. Mereka bukan hanya bisa hidup di kekhalifahan Abbasiyah, tetapi mereka juga hidup dengan sangat sejahtera. Banyak di antara mereka yang pekerjaannya itu adalah penerjemah, kemudian khususnya akuntan dan tukang ekonomi. Ada juga yang kerjaannya pinjol, tetapi apapun itu mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan penguasa-penguasa Iran, Persia, Abbasiyah pada waktu itu, sehingga mereka hidup berkecukupan. Dan lalu di dunia modern, hubungan antara orang-orang Yahudi, Israel, dengan orang-orang Iran juga relatif baik. Jadi waktu orang-orang Israel belum menjadi sebuah negara, mereka itu akrab dengan para penguasa Iran, khususnya dari dinasti Reza Shah. Ya kan, Reza Shah itu adalah seorang penguasa yang sekuler, yang liberal, yang sangat tidak suka dengan ide-ide atau simbol-simbol Islami, hal yang semacam itu. Nah, karena itu maka mereka memiliki hubungan yang akrab dengan orang-orang Israel. Ketika Israel pada akhirnya didirikan pada tahun 1948, sekitar 1 tahun kemudian orang-orang Iran mengakui bahwa Israel memang layak untuk berdiri di situ. Ya, walaupun pada waktu itu Iran tuh masih agak ambivalen gitu berpikirnya. Jadi kadang-kadang mereka juga pro terhadap orang-orang Palestina, kadang-kadang mereka pro terhadap orang-orang Israel dan sebagainya. Karena mereka itu ada di dua ranah gitu. Di satu sisi mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah bagian dari komunitas besar kaum muslimin, tetapi di sisi lain mereka hidup sebagai bangsa yang sekuler gitu. Kurang lebihnya kayak Turki. Jadi hidup di dua alam gitu, dengan dua kaki yang berpijak pada masing-masing pihak yang berbeda gitu. Nah, tetapi permusuhan mereka itu antara Israel dengan Iran itu tiba-tiba menggelegar di tahun 1978. Jadi pada waktu itu
Shah Reza Pahlavi, pemimpin terakhir yang paling sekuler, yang paling liberal, yang paling ya yang kayak gitulah ya, yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, sangat dekat dengan Israel, sangat dekat dengan negara-negara barat, itu digulingkan kekuasaannya oleh revolusi Islam Iran di bawah Ayatullah Khomeini. Jadi kalau misalkan Baraya lihat Iran di tahun misalkan 1960, 1965, itu Baraya akan menemukan bahwa itu sama sekali tidak terlihat seperti negara Islam atau sama sekali tidak terlihat seperti negara mayoritas Muslim. Bahkan misalkan yang paling mudah kita identifikasi, perempuan-perempuan di sana itu udah terbiasa pakai bikini, udah terbiasa pakai rok pendek. Jadi masjid-masjid juga kosong, hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi pemerintahnya pada waktu itu juga relatif anti terhadap gerakan-gerakan Islam dan menganggap bahwa gerakan-gerakan Islam itu mematikan tradisi Iran masa kuno. Gitu. Makanya Shah Reza Pahlavi itu seringkali mendemonstrasikan bahwa dia dan keluarganya itu lebih dekat pada ajaran-ajaran pra-Islam di Persia daripada sesudah Islam gitu. Ya, ada banyak ceritanya itu, tapi intinya adalah 1978 itu Ayatullah Khomeini langsung melakukan pemberontakan, menggulingkan dinasti itu dan kemudian mendirikan Republik Islam Iran, kan begitu. Nah, sejak saat itu hubungan antara Iran dengan Israel itu memburuk. Karena apa? Karena Iran dengan Amerika Serikat juga sangat-sangat buruk. Jadi pas Reza Pahlavi itu kan dekat sekali dengan Amerika Serikat, disuplai sana sini itu sama Amerika Serikat. Tapi setelah revolusi Islam Iran, Amerika Serikat marah-marah sama Iran, kemudian Israel juga marah-marah sama Iran. Iran balik nyerang, marah-marah juga sama Israel. Tetapi pada waktu itu, nah ini ceritanya agak panjang tapi ingin saya jelaskan begini. Nah, ketika Republik Islam Iran itu didirikan, itu orang-orang Irak yang 60%-nya adalah orang Syiah juga, itu terinspirasi untuk melakukan pemberontakan, menggulingkan Saddam Hussein untuk mendirikan negara Syiah seperti Iran. Nah, itu dikomporin, dibiayain sama Ayatullah Khomeini supaya orang-orang Irak pun memberontak sama seperti orang-orang Iran. Nah, akhirnya apa? Negara-negara Arab itu ketakutan. Jadi negara-negara Arab itu kan monarki, sebagian monarki absolut. Mereka ketakutan kalau raja mereka itu digulingkan sama seperti Shah Reza Pahlavi. Jadi, wah gawat misalkan kata raja Arab gitu ya. Kalau misalkan rakyat memberontak seperti yang terjadi di situ, nanti ke wilayah kekuasaan saya habis, wewenang saya juga habis, apalah daya. Maka mereka sebisa mungkin menghentikan pengaruh revolusi Islam Iran itu. Dan bagaimana caranya? Nah, pada waktu itu ada kepentingan berikutnya, yaitu Saddam Hussein. Saddam Hussein pengen ngambil minyak dalam jumlah yang besar dari Iran. Jadi dia melakukan apa? Saddam Hussein melakukan serangan langsung kepada Iran. Kemudian mengajak orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, orang Arab Saudi, orang Qatar, orang Bahrain, orang Kuwait, orang apa segala rupa, ayo dukung saya untuk menghabisi orang-orang Syiah ini. Karena dia mau menggelar revolusi Syiah juga di negara-negara kami gitu. Nah, akhirnya apa? Saddam Hussein minta bantuan sama Amerika Serikat dan dikasih senjata pemusnah massal untuk menghabisi Iran. Kemudian Saddam Hussein juga mendapatkan sokongan yang luar biasa dari negara-negara Arab untuk berperang dengan Iran. Nah, akhirnya apa? Terjadi perang Teluk pertama atau perang Irak-Iran, yang di Iran saja yang meninggalnya sampai 2 juta orang gara-gara senjata pemusnah massal dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, Iran pada waktu itu sudah benar-benar benci sama Israel karena Israel itu adalah kaki tangan dan menjadi mata-mata paling kunci di situ di Timur Tengah yang bisa melihat gerak-gerik orang-orang Iran. Kan begitu. Nah, tetapi Iran tidak berani nyerang Israel. Karena apa? Karena untuk nyerang Israel berarti harus melewati Suriah, melewati Irak, melewati Lebanon dan sebagainya kan. Nah, negara-negara itu pro terhadap Irak sehingga Iran menahan diri saja di situ. Dan akhirnya apa? Setelah perang Teluk selesai tanpa ada kejelasan siapa pemenangnya, Iran diisolir dari dunia internasional, diembargo pula oleh Amerika Serikat. Begitupun dengan Israel. Israel itu diisolir di wilayah itu karena dia ada di tengah-tengah tanah Arab. Jadi dua-duanya terisolir antara Iran dengan Israel. Dan karena dua-duanya terisolir, maka dua-duanya mengembangkan senjata pemusnah massal secara independen, mengembangkan nuklirnya masing-masing. Jadi Iran
Saya kan tidak disuplai, saya bermusuhan dengan Amerika Serikat dan saya dikelilingi oleh musuh-musuh saya, maka tidak ada jalan lain kecuali saya harus mengembangkan teknologi persenjataan saya sendiri. Maka bikinlah dia di sana nuklir. Begitupun dengan Israel. Israel menjadi satu-satunya negara Yahudi di tengah komunitas masyarakat Arab yang sangat besar di situ. Ada 22 negara yang mengepung Israel dan semuanya Muslim, semuanya Arab, semuanya musuhnya dia. Negara yang paling dekat dengan dia, yaitu Amerika Serikat, justru sangat jauh secara geografis, kan begitu. Maka Israel pun bikin senjata pemusnah massal, bikin nuklir. Nah, inilah yang berbahaya. Iran bikin nuklir, Israel bikin nuklir. Iran takut nuklirnya Israel, Israel takut nuklirnya Iran. Maka Israel langsung koar-koar ke seluruh media-media barat bahwa Iran sekarang sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang gini, maka kita harus membuat dia semakin terisolir, gitu kan. Nah, Iran juga marah, wah kenapa itu Israel gini. Maka Iran langsung membiayai pasukan-pasukan paramiliter di sekitaran wilayah Israel, termasuk Hizbullah, yang kita ketahui sekarang Houthi misalkan, atau bekerja sama dengan Hamas. Pokoknya semua yang menjadi musuh Israel itu akan dibiayai sama Iran. Kenapa? Karena Iran nggak bisa nyerang langsung, karena seperti yang dibilang tadi, Iran nggak bisa memobilisasi dukungan di Timur Tengah karena dia sendiri adalah Syiah dan dia sendiri adalah non-Arab gitu. Dia itu kan Iran gitu, Aryan gitu. Nah, karena itu maka kalau misalkan mau nyerang ke Israel, maka dia harus lewat dulu negara-negara Irak dan sebagainya, dan itu justru bisa aja dia yang malah diserang balik gitu kan. Nah, akhirnya apa? Permusuhan di antara dua negara itu hanya pakai toa aja. Lu kafir, lu jelek, lu pengembang senjata pemusnah massal dan sebagainya. Nah, jadi mereka tuh makin parah, makin benci satu sama lain karena keduanya merasa ketakutan dan kedua-duanya merasa terisolir gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya kemarin itu Iran berani atau memberanikan diri untuk nyerang Israel. Kenapa berani? Kenapa sekarang berani? Sebenarnya dari dulu tuh Iran tuh pengen dan sangat ingin melenyapkan Israel dari dulu banget. Cuman, ya itu tadi, karena dulu itu dia masih terisolir. Sekarang, hubungan antara Iran dengan Saudi Arabia sudah membaik, gara-gara difasilitasi sama Cina. Kemudian, waktu Israel menyerang Gaza itu, orang-orang di Timur Tengah itu cenderung membela terhadap orang-orang Iran, karena Iran yang berani mendukung para milisi-milisi yang pro terhadap Palestina, kan begitu. Nah, karena Israel sekarang itu semakin kejepit dan Iran semakin lama semakin terbuka, termasuk juga ada dukungan dari Cina dan sekarang dari Rusia, maka Iran berani untuk melakukan serangan pada Israel. Perhitungannya bukan hanya di situ juga, perhitungannya adalah karena Amerika Serikat sedang sibuk di Ukraina dan kemarin di jalur Gaza. Dan kita mengetahui bahwa sejak saat itu Amerika Serikat mulai dipertanyakan di dunia. Jadi sekarang yang membenci Amerika Serikatnya makin banyak, dunia makin terpolarisasi. Sedangkan negara-negara yang pro terhadap Cina dan Rusia juga menjadi semakin kuat gitu. Nah, inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Iran untuk melakukan serangan pada Israel. Apakah ini akan berkelanjutan? Apakah sampai ke Perang Dunia ketiga gitu? Saya sih menduganya belum ya, masih jauh. Ini mah dugaan saya. Saya menduga sih serangan ini juga tidak akan berlangsung lama. Setelah itu mereka akan kembali ke pos masing-masing dan saling hujat aja di media sosial, tapi tidak melanjutkan perang secara frontal gitu. Dugaan saya sih sampai sejauh ini begini. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita lihat saja nanti ya. Ketika Israel dan Palestina lagi-lagi terlibat dalam konflik, konfrontasi bersenjata, bahkan sekarang dalam skala yang sangat besar, di Indonesia ada 3 kelompok yang secara terang-terangan menyatakan pro terhadap Israel, atau setidak-tidaknya bahwa mereka antipati terhadap Hamas. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sekuler terdidik, di mana mereka seringkali mempertanyakan kenapa Hamas berani-beraninya melakukan serangan terhadap Israel padahal mereka membahayakan penduduk sipil, atau misalkan kenapa mereka hanya bisa menggunakan bahasa perang, tidak bahasa diplomasi seperti Fatah misalkan, seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih manusiawi yang lain, misalkan kenapa Palestina berani nyerang duluan ke wilayah Israel dan menyerang penduduk sipil, membantai orang-orang yang ada di sana. Misalkan pertanyaan-pertanyaan mereka seputar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok ekstremis Papua, atau bahkan terlibat dalam
KKB yang di Papua itu. Nah, bagi mereka itu yang sebenarnya jahat itu adalah Palestina dan mereka terus-terusan mendukung Israel. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok Wahabi. Walaupun sebenarnya mereka menolak Yahudi dan menentang Zionisme, tetapi mereka juga sebenarnya sangat menentang Hamas. Bahkan mereka kemudian secara terus-menerus dan intensif menyebarkan sebuah cerita atau isu bahwa Hamas itu adalah Syiah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Untuk yang pertama, alasannya sudah jelas dan mungkin bisa dipahami dengan sangat mudah. Tapi untuk dua kelompok terakhir, mungkin kita membutuhkan pembahasan yang lebih intensif karena bahasan ini bukan hanya menjawab pertanyaan sepele, tetapi juga ada latar masalah di belakangnya yang tentu saja lebih besar dan harus segera kita atasi. Setiap Israel dan Palestina berkonflik, biasanya itu juga memicu kemarahan dunia internasional. Ada yang pro terhadap Israel, tapi lebih banyak yang pro terhadap Palestina. Perbandingannya di dunia modern itu sekitar 47 berbanding 37% warga di dunia ini. Sisanya itu adalah abstain atau memilih untuk jalur perdamaian tanpa memihak Israel atau Palestina. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi di antara hiruk pikuk itu, orang-orang Wahabi biasanya adalah orang-orang yang paling senyap untuk menanggapi masalah Israel dan Palestina. Kalau misalkan Baraya ngecek, hampir seluruh pergerakan Islam di Indonesia, ormas di Indonesia dan sebagainya itu demo kalau misalkan Palestina itu diserang atau sebaliknya. Nah, tetapi di antara semua ormas-ormas, di antara semua kelompok-kelompok manusia di dunia yang biasanya menutup rapat-rapat mulut mereka itu adalah kelompok yang namanya Wahabi atau yang biasa disebut sebagai Wahabi, karena mereka sendiri sebenarnya menolak untuk disebut Wahabi, tapi apapun itu biar mudahnya aja lah kita sebut misalkan Wahabi. Nah, orang-orang Wahabi itu tidak pernah mau berkomentar tentang perang Israel Palestina. Baraya tanya sama ustadz-ustadznya, biasanya mereka tidak banyak berbicara. Baraya lihat situs-situsnya, mereka biasanya juga tidak banyak berbicara. Baraya nonton podcast-podcast yang berafiliasi dengan Wahabi di Indonesia, mereka juga tidak akan bercerita apapun tentang ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka anti-Zionis, mereka marah terhadap Zionisme, tetapi di sisi lain mereka juga tidak suka pada Hamas. Bahkan mereka membenci Hamas. Kenapa mereka membenci Hamas? Kalau misalkan Baraya simak video-video atau lontaran-lontaran yang mereka keluarkan akhir-akhir ini, mereka intensif sekali untuk menyebut bahwa Hamas itu adalah Syiah. Makanya sekarang muncul sekali ada banyak isu bahwa Hamas itu adalah Syiah gitu, atau disebut juga Hamas itu adalah komunis. Yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus memberikan penjelasan dulu tentang Wahabi. Jadi Wahabi itu musuh bebuyutannya itu adalah Syiah. Bahkan apapun yang mereka lakukan pasti hal pertama yang mereka garis bawahi adalah permusuhan mereka terhadap Syiah gitu. Jadi di situs-situs mereka pasti akan ada laman khusus yang membahas tentang kesesatan Syiah. Mereka menulis buku-buku tentang Syiah. Bahkan kalau misalkan mereka bikin kajian, pamflet-pamflet mereka tentang Syiah itu digambar dark, penuh darah dan sebagainya. Seperti itulah Wahabi itu. Bahkan hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka mendirikan sebuah negara yang namanya Saudi itu, maka yang dilakukannya itu adalah menyerang Irak, menyerang makam dari Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ya, sebenarnya orang-orang Iran, ya orang-orang Syiah juga tidak kalah melakukan propaganda tentang kejelekan-kejelekan Wahabi. Cuman kan nggak kita dengar karena jauh gitu. Di Indonesia Syiah itu sangat-sangat minoritas, sehingga apa yang mereka propagandakan tentang kejelekan Wahabi tidak bisa kita dengar di sini. Tetapi kita di sini jelas-jelas mendengar propaganda Wahabi terhadap kejelekan-kejelekan Syiah begitu. Nah, karena mereka benci setengah mati luar biasa, bencinya sampai ke ubun-ubun sama Syiah, maka ketika Hamas bekerja sama dengan Syiah, maka mereka kebakaran jenggot. Orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi itu marah luar biasa terhadap Hamas gara-gara itu, gara-gara mereka berafiliasi atau mereka berdekatan atau mereka bekerja sama, atau mungkin juga mereka ada di antara mereka yang memilih menjadi Syiah. Ada yang seperti itu gitu. Walaupun Hamas itu kan sebenarnya garis politiknya itu adalah Ikhwanul Muslimin gitu. Tetapi ya pokoknya mah itu dianggapnya Syiah. Karena apa? Ya karena berafiliasi dengan Hizbullah, mendapat bantuan dari Iran dan sebagainya begitu. Nah, permusuhan yang sangat luar biasa antara Wahabi dengan Syiah itu udah benar-benar luar biasa. Termasuk negara mereka sekarang, Saudi dengan Iran itu lebih bermusuhan daripada Saudi dengan Israel. Kemarin-kemarin ketika Saudi itu memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan perdagangan dengan Israel, mereka sama sekali menutup hubungan dengan Iran.
Bahkan ketika Qatar membuka hubungan dagang dengan Iran, itu Saudi langsung nutup hubungan diplomatik dengan Qatar gitu. Saking bencinya sama yang namanya Syiah dan saking bencinya sama yang namanya Iran. Begitulah, itu musuh bebuyutan di mana-mana, mereka tuh berantem gitu. Sekali lagi, orang-orang Iran juga sebenarnya melakukan propaganda balasan, cuman kan kita di Indonesia jauh dari sana gitu. Nah, cuman gara-gara misalkan Hamas itu berdekatan dengan Hizbullah, berdekatan dengan Houthi, berdekatan dengan Iran dan sebagainya, maka itulah alasan yang menyebabkan orang-orang Saudi itu enggan ikut campur pada urusan-urusan Palestina. Karena apa? Karena Palestina itu Palestina itu sayap militer yang paling terkemukanya itu adalah Hamas, dan Hamas itu adalah musuh mereka. Bahkan kemudian mereka menceritakan ke sana ke sini, selain Hamas itu adalah Syiah, mereka juga cerita bahwa Hamas itu adalah komunis, bahwa Hamas itu membantai orang-orang Salafi dan sebagainya. Mereka itu mempropagandakan hal-hal yang semacam itu gitu. Ya, kalau misalkan mau lihat hubungan yang lebih praktis kan itu sebenarnya adalah hubungan persaingan antara Saudi dengan Iran karena mereka sama-sama dagang minyak kan, seperti itu gitu ya. Ya, tapi apa boleh buat, intinya mah ketika agama dalam konteks ini, misalkan aliran yang namanya Wahabi itu sudah sejak awal melakukan sumpah janji bahwa mereka sehidup semati akan mendukung Saudi, dan Saudi sumpah sehidup semati akan mendukung Wahabi, maka sekarang apapun yang dilakukan oleh Saudi itu pasti kelompok Wahabi itu akan mendukungnya. Baraya cek aja langsung. Jadi misalkan Baraya gini, Baraya jelek-jelekan orang Mesir, mereka akan diam biasa-biasa aja. Baraya jelek-jelekan pemerintah Indonesia, mereka akan diam dan baik-baik saja, senyum. Tapi kalau misalkan Baraya ngejelekin atau mengkritik pemerintah Saudi, itu marahnya luar biasa. Cek kalau nggak percaya. Ya, karena memang sudah terikat, sudah sehidup semati gitu. Mereka tuh Saudi dengan Wahabi itu sudah terikat. Bahkan ketika sekarang pemimpin Saudi itu cenderung liberal, mereka tetap aja seperti itu karena sudah sumpah Wahabi sama dengan Saudi, Saudi sama dengan Wahabi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, tentu saja masalah-masalah ini tidak abadi. Sekarang kan sudah mulai terbuka. Misalkan Saudi Arabia dengan Iran sekarang sudah mulai melakukan kontak dagang gitu, gara-gara difasilitasi sama Cina gitu ya. Ya, tapi tetap aja sentimen-sentimen itu tidak bisa hilang gitu. Kemarin waktu gerilyawan Houthi menyerang Israel dengan rudal-rudal mereka, itu rudalnya dicegatnya sama Saudi, dihancurkan di udara sama pemerintah Saudi gitu. Ya, kenapa? Karena Houthi itu adalah Syiah gitu. Jadi lebih memusuhi Syiah daripada memusuhi Israel atau memusuhi Zionis, kurang lebihnya seperti itu. Dan Houthi itu kenapa mereka bermusuhan dengan Saudi Arabia? Kan di Yaman itu ada pemerintahan yang kemudian diberontaki oleh Syiah, oleh Houthi itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Saudi langsung turun tangan. Jadi Yamannya diem, tapi Saudinya yang langsung masuk ke Yaman untuk melakukan serangan terhadap orang-orang Houthi. Dan sampai sekarang apa? Yaman itu menjadi sebuah negara yang penuh kekerasan, bahkan jauh lebih buruk daripada yang terjadi di Gaza karena perang antara Houthi dengan Saudi Arabia. Tetapi ya begitulah kondisinya gitu. Ya, makanya sebenarnya masalah politik itu adalah masalah yang tidak terlalu rumit seandainya tidak ada klaim-klaim agamawan yang mengaitkan antara politik itu dengan agama gitu. Ya, seperti itulah. Dan ini kurang lebih juga bisa kita pahami di Papua gitu. Jadi saya mohon maaf ya, tidak semua orang Papua, tetapi banyak sekali orang-orang Papua yang ketika melihat konflik antara Israel dan Palestina, mereka tanpa berpikir panjang, mereka langsung pro terhadap Israel. Bahkan misalkan di tahun 2018 kalau nggak salah, mereka itu konvoy kemana-mana bawa bendera Israel gitu. Bahkan mereka juga masang bendera Israel itu di mana-mana sebagai bukti dukungan mereka terhadap Israel. Kemarin ada orang Papua, ada pemuda Papua yang di TikTok gitu atau di mana, dia menyerukan, ayo kita habisi Palestina. Palestina itu gimana gitu ya, dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa orang-orang Papua banyak di antara mereka yang kemudian pro terhadap Israel? Nah, alasan mendasarnya kurang lebih ya sama serupa seperti kelompok Wahabi tadi itu atau kelompok Saudi tadi itu, bahwa sebagian dari orang-orang Papua, apalagi yang bergabung dalam kelompok bersenjata itu yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu kan mereka berpikirnya sangat sederhana, bahwa siapapun yang menjadi lawan bagi kawan saya, maka dia adalah musuh saya, dan siapapun yang menjadi teman dari musuh saya, maka dia adalah juga musuh saya. Kan seperti itu kurang lebihnya pendekatannya. Nah, jadi ketika
ketika orang Papua melihat konflik yang terjadi di Israel dan Palestina, mereka kemudian membayangkan dan memikirkan tentang apa yang terjadi pada diri mereka sendiri gitu. Jadi bahwa orang-orang Papua sejak awal itu sudah merasa bahwa dirinya itu memang beda secara rasial, dan kemudian mereka memahami bahwa sejarah mereka juga berbeda dengan kebanyakan wilayah Nusantara yang sebelah barat, dan karena itu kemudian mereka mengidentifikasi bahwa diri mereka itu berbeda. Nah, di antara orang-orang yang menganggap diri mereka itu berbeda dengan wilayah lain di Nusantara, ada yang ekstrim dan kemudian menyatakan bahwa kami memang tidak layak ada bersama dengan Indonesia dan kami ingin melepaskan diri dari Indonesia. Ada juga kelompok yang lain yang oke, ya kami memang berbeda tetapi kami sudah memutuskan bersatu berintegrasi dengan Indonesia. Kan ada yang seperti itu. Tetapi kemudian ada sentimen-sentimen yang lain. Misalkan di zaman yang sangat lampau, orang-orang Papua itu menderita didiskriminasi, kemudian pembangunan dipersulit di sana, bahkan mereka menjadi secara ekonomi mereka menjadi korban bagi program transmigrasi. Jadi orang-orang Jawa yang sangat miskin, yang sangat kesulitan, misalkan itu dipindahkan ke Papua, kemudian mereka punya tanah sekian, mereka punya rumah sekian dan sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang menggusur tanah-tanah adat orang Papua dan sebagainya ya di zaman Orde Baru itu, sehingga mereka benar-benar menganggap orang-orang Jawa dan orang-orang Muslim itu sebagai musuh yang telah masuk ke wilayahnya, kemudian tanpa permisi mengambil alih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang Papua pada akhirnya berpikiran, kenapa orang-orang Indonesia begitu tidak adil gitu. Mereka melihat jauh ke wilayah seberang, mereka meneropong ke tempat yang sangat berjauhan, tetapi orang Papua sendiri diabaikan. Ketika konflik Palestina-Israel terjadi, kemudian mereka berdemo, ngirim bantuan apa segala rupa, kenapa kami orang Papua yang juga mendapatkan diskriminasi, mendapatkan kekerasan, dibantai dan sebagainya di masa lampau, kok tidak ada yang simpati? Kenapa masyarakat Indonesia begitu tidak adilnya kepada kami? Kenapa malah dukungan itu mengalirnya kepada Palestina, sedangkan kami sama sekali tidak mendapatkan dukungan yang serupa seperti itu gitu. Nah, jadi ada rasa-rasa yang kok kayak gini sih orang-orang Indonesia. Apakah makanya mereka kemudian mempertebal identitas mereka, misalkan mempertebal identitas keagamaan gitu. Padahal misalkan orang-orang Papua itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang sangat religius dalam kekristenan misalkan ya, sangat religius dalam kekristenan, dan itu kemudian mereka juga menggarisbawahi bahwa kekristenan berarti anti terhadap Islam, mereka pro terhadap Israel dan sebagainya karena memiliki hubungan agama historis yang lebih dekat dan sebagainya gitu. Jadi perbedaan-perbedaan dengan wilayah Nusantara yang lain itu dipertebal dengan cerita-cerita seperti ini. Salah satu cara untuk mempertebal identitas itu adalah dengan pro terhadap apa yang menjadi kontra bagi orang kebanyakan di Indonesia. Makanya seperti yang saya jelaskan di awal, kita tidak hanya berbicara soal keberpihakan misalkan orang Papua terhadap Israel atau ketidakberpihakan orang-orang Wahabi terhadap Palestina dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah menyangkut masalah-masalah yang lebih tendensius. Ini menyangkut pada masalah-masalah yang lebih nafsu manusia gitu, lebih ke arah nafsu manusia. Maksudnya seperti yang saya jelaskan di episode ini, bahwa sebenarnya konflik Israel-Palestina itu kalau semua pihak mau rasional, mau logis, maka sebenarnya masalahnya bisa selesai dari dulu gitu. Cuman kan masalah konflik Israel-Palestina dan sebagainya itu adalah masalah kebencian yang mengakar, kebencian yang diteruskan turun-temurun, kemudian masalah ketidakadilan, kemudian masalah kekerasan, ada istilah-istilah penjajahan segala rupa, yang semua itu sebenarnya bisa selesai kalau misalkan kitanya mau logis. Nah, ternyata masalah Israel-Palestina nun jauh di sana juga pada akhirnya menguak masalah di Indonesia, bahwa banyak sekali potensi-potensi kekerasan, banyak sekali potensi-potensi perpecahan di Indonesia yang semakin mengemuka, yang semakin menguat. Bahkan ketika Israel-Palestina yang jauh di sana itu saja terjadi, ternyata ini juga menguak sentimen-sentimen yang ada di Indonesia soal kesukuan, soal agama, soal sekte-sekte dalam agama dan sebagainya. Bisa nggak ini bisa diselesaikan? Ya bisa, kalau seandainya kita mau berpikir logis. Tetapi sayang sekali, seperti yang terjadi di kebanyakan negara yang masih berflower, masyarakat Indonesia juga lebih mementingkan ego, lebih mementingkan tendensi, mementingkan identitas-identitas semu daripada alasan yang lebih logis untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Baraya mau setuju atau tidak jadi masalah. Baraya mau pro terhadap Palestina atau Baraya mau kontra terhadap Palestina dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Yang lebih pentingnya adalah ketika Baraya memilih salah satu kubu atau Baraya memilih salah satu pihak, tetapi Baraya memilihnya secara tendensius, tidak rasional, Baraya memilihnya gara-gara ego pribadi, maka itu masalah terbesarnya. Dan kalau misalkan Baraya mempertahankan itu, ada kemungkinan bahwa itulah yang pada akhirnya memecah belah bangsa ini di kemudian hari. Semoga menjadi bahan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.